Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dikas Arisko dari kelas 12 MIA 2. Di sini saya akan menyampaikan proposal tentang pemadaman listrik di wilayah Tunggal Jaya. Proposal pemadaman listrik di wilayah Tunggal Jaya disusun oleh Dikas Arisko kelas 12 MIA 2. Guru pembimbing Tia Setiani, SPD. Daftar isi surat permohonan bab 1 pendahuluan, A. Latar belakang, B. Maksud dan tujuan, bab 2 penutup, kesimpulan dan saran. Kabupaten Musi Banyuasin, Kecamatan Tunggal Jaya, Desa Sumber Harum, Jalan Melati nomor 56, kode pos 30690, nomor 06-DS-SH-6-2021, lampiran 1 berkas, perihal pemadaman listrik di wilayah Tunggal Jaya. Kepada yang terhormat Kepala PT MEP Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam silaturahmi kami sampaikan kepada Kepala PT MEP. Semoga dalam menjalankan aktivitas keseharian senantiasa ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, senantiasa dalam rangka pemadaman listrik di wilayah Tunggal Jaya bermaksud memohon kepada pihak PT MEP agar tidak ada lagi pemadaman listrik di wilayah Tunggal Jaya. Bab 1 pendahuluan. A. Latar belakang. Listrik adalah salah satu kebutuhan yang penting bagi kehidupan manusia di era kemajuan teknologi ini. Listrik mutlak dibutuhkan sebagai sumber daya untuk mengoperasikan alat, khususnya alat elektronik. Semakin tinggi tingkat ekonomi, akan semakin tinggi pula tingkat kebutuhan listrik. Akan tetapi, jika kebutuhan pembangkit listrik tidak sebanding dengan jumlah kebutuhan listrik, maka akan terjadi krisis listrik yang berakibat pada pemadaman listrik pada waktu-waktu tertentu, seperti yang banyak terjadi sekarang ini. Selain kebutuhan tenaga listrik, penyebaran listrik juga perlu diperhatikan dalam kaitnya dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat, terutama masyarakat yang tinggal di suatu daerah terpencil. Penyaluran listrik ke daerah terpencil akan sulit dilakukan dan memakan biaya yang banyak. Pemadaman yang terus terjadi di wilayah Tunggal Jaya, banyak masalah yang dikeluhkan oleh masyarakat Tunggal Jaya terhadap PT MEP. Atas ketidakpuasannya masyarakat terhadap pelayanan listrik, jadi kebutuhan yang dibutuhkan oleh masyarakat Tunggal Jaya jadi terhambat atas kendalanya jaringan listrik yang sering padam yang tidak menentu. Apalagi listrik sangat dibutuhkan di wilayah Tunggal Jaya, baik itu kebutuhan rumah maupun proses pembelajaran daring di sekolah. Mungkin banyak yang memicu terjadinya pemadaman listrik di desa-desa, terutama di wilayah Tunggal Jaya. Desa Sumber Harum termasuk salah satu tempat yang sering terjadi pemadaman listrik. Di zaman sekarang ini sudah banyak alat-alat canggih yang dapat untuk mengatasi kendala-kendala yang memicu gangguan jaringan listrik. B. Maksud dan tujuan. Proposal ini dibuat sebagai adalah untuk meminta permohonan terhadap PT MEP agar tetap menghidupkan listrik terutama di wilayah Tunggal Jaya dan meminta agar PT MEP selalu cepat dalam penanganan listrik di wilayah Tunggal Jaya, baik gangguan pemohonan, tiang listrik rubuh, kabel listrik yang tertimpa pohon, dan permasalahan lainnya. Semoga dengan adanya proposal ini, PT MEP selalu cepat dalam penanganan listrik di wilayah Tunggal Jaya. Bab 2 penutup. C. Kesimpulan. Berdasarkan proposal di atas dapat disimpulkan bahwa proposal tentang pemadaman listrik di wilayah Tunggal Jaya dan keterkaitan kendala-kendala yang memicu terjadinya pemadaman listrik agar cepat terselesaikan. Dan listrik sangat berpengaruh penting bagi wilayah desa, terutama wilayah Tunggal Jaya. Semoga atas adanya proposal ini bisa mengatasi masalah-masalah listrik padam agar tidak terjadi pemadaman listrik lagi terutama di wilayah Tunggal Jaya. Saran. Saya berharap atas adanya permohonan proposal ini, Kepala Desa dan pihak PT MEP untuk dapat mengatasi kendala-kendala yang memicu terjadinya pemadaman listrik di desa, terutama di wilayah Tunggal Jaya. Sekian dari presentasi proposal pemadaman listrik di wilayah Tunggal Jaya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.